Orang bangun bangunan, ada lingkaran di tengah. Oh itu mata Dajjal itu. Mata Dajjal dia hitung dari mana, kamu melihatnya di sudut mana melihatnya. Ini menyibukkan manusia dengan hal yang tidak ada apa? Tidak ada faedah dan manfaatnya. Masuk main klaim lagi. Akhirnya sibuk urusan menghantam pemerintah. Bukan cuma pemerintah Indonesia saja. Pemerintah di luar negeri juga disikat. Habis pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Kuwait. Sekarang ada sebagian orang ya di masa ini. Sebagian contoh-contoh ya dari ustadz-ustadz akhir zaman ini. Bagaimana bentuk mereka menghukumi sesuatu. Dia katakan ini hadits Nabi berucap seperti ini. Ini tanda hari kiamat seperti ini. Kadang disebutkan juga oleh sebagian manusia di masa ini. Tapi mereka tidak mengerti fikih dari ucapan Ibnu Abbas ini. Katanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan sebelumnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam tafsir beliau, dan datang juga di Mustadrak Al-Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulaika. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kata Ibnu Abbas, "Lam anamil bariha." Tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ibnu Abbas bercerita, kalau orang-orang berkata sudah tampak bintang dudzanab, bintang yang memiliki ekor. Maka saya menyangka bahwa ad-dukhan qad taraq. Itu bahasanya menyangka bahwa ad-dukhan, asap itu sudah apa? Sudah datang, sudah mulai datang. Maka semalam suntuk sampai pagi saya tidak tidur, kata Ibnu Abbas. Beliau ketika muncul hal tersebut, hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang salih. Bukan cuma di masalah hari kiamat saja. Ini datang sebagian manusia, dia ambil petikan-petikan. Sekarang peneliti sudah menyebutkan, ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya. Jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Tunggu saja kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita dari mana sumbernya? Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya. Dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Ini sudah melanggar berbagai ketentuan gara-gara terlalu berambisi menafsirkan kejadian-kejadian apa? Akhir zaman. Yang aneh bing ajaibnya lagi, kejadian asap-asap yang berada di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Itu sudah tanda. Sampai ada yang meramalkan besok Ramadan ini, hati-hati antum ya. Ramadan tahun depan katanya. Itu dikhawatirkan. Itu sudah keluar dukhan itu. Ini orang-orang tidak ada fikihnya. Kalau dia baca hadits Ibnu Abbas itu tadi, asar Ibnu Abbas itu melihat sesuatu di langit. Karena asap itu tanda hari kiamat terkait dengan langit, tidak ada hubungannya dengan bumi. Mau terbakar hutan di mana-mana, tidak ada kaitannya dengan itu. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Hari tatkala langit mendatangkan asap yang sangat dahsyat. Dikatakan langit yang mendatangkan, bukan bumi, bukan kebakaran hutan. Dipastikan itu. Mendudukkan nas-nas, kejadian-kejadian kalau didudukkan dengan kejadian, boleh saja. Tapi ada ketentuannya. Ada makna yang diinginkan di belakang itu. Jangan menipu orang. Oh saya pengen mengingatkan manusia dengan hari kiamat. Baik, kita berbaik sangka. Kamu ingin kebaikan, mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai untuk menghantam pemerintah, dipakai untuk menyikat orang tertentu. Tanda-tanda hari kiamat juga dipakai untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ini juga saya baru tahu juga ini. Jadi yang biasa cerita-cerita akhir zaman ini ternyata dia punya program rahasia. Terlalu banyak cerita tentang akhir zaman ini, makanya banyak orang yang mulai katanya minta supaya dibangunkan kampung akhir zaman. Nah, jadi proyek akhirnya kampung akhir zaman. Sudah ada sebuah tanah di Garut 1900 meter persegi mau dibuat kampung kurma akhir zaman katanya. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja. 50 peminat. Ini hal-hal yang nggak bagus ya. Untuk kejadian akhir zaman dia hendaknya terbatas pada nusus syar'iyah, pada nas-nas syar'i. Kisah-kisah itu mulai dikisahkan di masa fitnah-fitnah. Itu orang mulai masuk ke kisah-kisah. Bukan lagi ayat Al-Quran yang dibaca, bukan lagi hadits Rasulullah yang dibaca. Sudah kisah-kisah yang dia. Karena itu kaidahnya di dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang dipegang oleh para as-salaf, oleh para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, itu harus bersumber dari nas. Al-istidlal bima la tu'lamu sihhatuhu la yajuzu bil ittifaq. Berdalil dengan sesuatu yang kesahihan, keabsahan sesuatu ini tidak diketahui, itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama.
Fainahu qaulun bila ilm. Karena itu ucapan tanpa ilmu namanya. Wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan kata Syekhul Islam, dia adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan dari apa? Kesepakatan ulama. Dan tidak boleh berdalilkan dengan hadits lemah di pembahasan ini. Sebab ini pembahasan gaib, pembahasan akidah. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar, dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya, dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran tidak disebut waktu. Kalau ada hadits, bawakan haditsnya. Kalau Imam Mahdi keluar, muncul, yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia. Yang pertama kali diperangi bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah kaget sekali dengar saya. Anehnya dia baca hadits di Sahih Muslim. Kitabul Fitan. Innakum satagzauna jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi jaziratul Arab. Thumma satagzuna Rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan urutan. Dia pikirnya jaziratul Arab ya sekarang ini. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadits kata para ulama ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab menyatukannya. Dan itu sudah terjadi. Romawi dan Persia itu juga sudah terjadi. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang tiba-tiba nafsirkan sembarangan. Dari mana asal kekeliruannya? Memahami bahasanya. Jadi dia pikir kalian akan memerangi seakan-akan ini diucapkan oleh Nabi untuk dia yang baru lahir kemarin. Nah, ini ustadz-ustadz akhir zaman ini miskin di dalam bekal ilmu hadits. Baca haditsnya saja tidak tahu dari negeri anta beranta mana dia ditemukan. Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Ada yang menafsirkan hadits-hadits tentang memerangi orang-orang yang kecil matanya, pesek hidungnya, mukanya agak lebar. Terus dia tafsirkan. Sudah tahu kan siapa orangnya? Ya, coba. Dan ini dari kejahilannya kenapa? Dia cuma baca satu riwayat. Coba dia baca riwayat-riwayat yang lain. Di Sahih Muslim saya. Di Sahih Muslim itu diterangkan bahwa mereka adalah At-Turk. Orang-orang Turk. Kan Turki ya. Orang-orang Turk. Tahu Turk? Turki itu sudah terjadi dulu di masa Nabi. Mereka diperangi itu sudah terjadi. Itu kejadian sudah lewat. Ini dia anggap kejadian baru akan terjadi. Karena dia tidak paham. Dia tidak baca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan hadits tersebut. Yaktatilu inda kanzikum thalath. Akan berperang. Kanzikum, dia artikan di sini apa? Akan saling gaduh, akan saling ribut, akan saling bercangga, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah, putra raja. Ketika seorang raja, pemimpin Mekah dan Madinah meninggal. Kemudian dia katakan, la yasiru ila wahidin minhum. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar memimpin Mekah dan Madinah. Ini hadits ya. Sekarang apa yang dia pahami dari hadits ini? Dari tanda akhir zaman. Dia sudah klaim dulu, akan ada raja Arab yang meninggal. Ada 3 putranya nanti berperang di mana? Di Ka'bah. Dia berperang di situ. Tapi 3 putra mahkota ini tidak ada seorang pun yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Sekarang kita lihat ini cerita orang ini supaya kita bisa paham bagaimana sebagian manusia ya lancang ya di dalam memaknai hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita bahwa Raja Abdullah divonis sakit apa dan seterusnya. Yang kesimpulannya bahwa kalau Raja Abdullah meninggal ini itu ada 3 putra mahkota yang mungkin akan berperang. Raja Salman, masih Amir waktu itu ya, Amir Salman, terus Tolal dan Mukrin. Kenyataan sudah mendustakannya, Raja Salman menjadi raja. Kan begitu. Terus dia mendusta bagaimana lagi? Menafsirkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ustadz akhir zaman yang lainnya, dia rubah pembahasan. Nanti raja terakhir maksudnya Raja Salman. Berubah tadinya Raja Abdullah sekarang menjadi raja siapa? Raja Salman. Raja Salman ada 3 lagi putra mahkota. Dihitung-hitungan. Dan di sini ada dustanya lagi. Ini kalau diketahui oleh kedutaan Saudi ini, nggak tahu ini orang dimasukkan di mahkamah internasional mungkin. Tuduhan-tuduhan keji, naudzubillah. Sampai dia katakan putra mahkota Saudi yang Mukrin bin Abdul Aziz itu katanya dibunuh kecelakaan pesawat untuk sengaja supaya tidak menjadi putra mahkota. Dan itu dusta. Mukrin bin Abdul Aziz sampai sekarang itu masih hidup. Terus dia katakan bahwa ini orang cenderung ke Amerika, pemikirannya bejat dan seterusnya. Ini orang-orang sering menduga sembarangan. Jadi jangan kira dia bisa bercerita seperti itu, semua orang dia bisa kelabui. Ada orang-orang yang tahu hakikat masalah. Karena itu hal-hal yang seperti ini tidak layak. Dia bilang lagi bahwa sekarang umur umat Islam ini sisa 1400 sampai 1500 tahun lagi. Paling fullnya 1500 katanya, baru hari kiamat. Ini kayak perdukunan. Nebak-nebak aja. Dia tidak tahu hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengutus pada setiap penghujung kepala 100 tahun, seorang yang memperbaharui agama. Dan itu dipastikan salah satu yang memperbaharui agama itu siapa? Imam Mahdi masuk atau tidak? Pasti masuk. Jadi kalau kita katakan Imam Mahdi keluar, itu pasti di awal kepala 100. 1400, 1500. Sekarang kita 1000 berapa?
Kalau Imam Mahdinya keluar, itu kan disebutkan lagi umurnya berapa lama dia. Kemudian ketika Nabi Isa keluar disebutkan berapa lama. Dajjal keluar disebut berapa lama. Dan ini sudah terjadi sebelumnya ya, ketika Taliban berkuasa. Ada yang pernah dongeng-dongeng seperti itu juga meramal. Ini Imam Mahdi sebentar lagi keluar ini. Ya. Dan itu tidak terjadi. Ada maksudnya yang bagus misalnya. Mengingatkan orang tentang hari kiamat. Ingin menyadarkan manusia. Melembutkan hati orang dengan menyebut tanda-tanda hari kiamat. Tapi jalannya keliru. Dan sangat keliru. Bersamaan dengan itu. Kalau terjadi orang-orang niatnya baik dan jalannya keliru. Para ulama itu tidak ada yang berhenti terhadapnya. Tidak menerangkan kekeliruannya. Bahkan mereka akan terangkan kekeliruannya. Bukan karena orangnya. Tapi ini masalah agama. Ini agama Allah. Harus diterangkan. Karena itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan agama.